وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Tafsir Al-Misbah menekankan beberapa hal utama dari ayat di atas. Yang pertama adalah penghormatan kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Yang kedua adalah makna masa kehamilan dan penyapihan. Yang ketiga adalah kedewasaan manusia, yakni usia 40 tahun. Dan yang keempat adalah sikap anak dalam menyikapi nikmat Allah dan nikmat orang tua. Poin yang pertama adalah perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat ini membuka dengan perintah, kami wasiatkan atau kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Konteks ayat ini adalah kesinambungan antara pemurnian akidah, penghambaan kepada Allah, dan kemudian muncul tambahan berbakti kepada orang tua. Artinya, penghambaan kepada Allah tidak boleh mengabaikan unsur sosial dan keluarga. Makna berbuat baik atau ihsan di sini mencakup aspek ucapan dan perbuatan dalam kehidupan dan setelah orang tua meninggal. Poin yang kedua adalah penekanan pada pengorbanan ibu. Frasa ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, atau hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, menunjukkan bahwa hak dan jasa ibu sangat besar. Penyebutan ibu saja pada bagian ini bukan berarti ayah tidak punya hak, tetapi menunjukkan bahwa beban yang ditanggung ibu saat hamil dan melahirkan dan menyusui adalah beban yang dapat dilihat nyata dan sebagai alasan kuat untuk rasa bakti anak. Poin yang ketiga adalah masa hamil dan sapih, yakni 30 bulan. Syariat bahwa masa menyusui yang sempurna adalah 2 tahun atau 24 bulan, sehingga dengan angka 30 bulan ini bisa diartikan minimal kandungan ditambah maksimal menyusui, yakni 30 bulan. Angka 30 bulan ini menunjukkan rentang waktu tanggung jawab yang tak boleh dilalaikan anak terhadap orang tua, terutama ibu, baik materi maupun non-materi. Dan poin yang keempat adalah usia 40 tahun sebagai tanda kedewasaan. Umur 40 tahun ditampilkan sebagai simbol pencapaian kedewasaan jasmani, akal, dan pengalaman hidup, yakni saat seorang dapat menimbang nikmat, mulai mensyukuri, beramal soleh, dan memikirkan generasi berikutnya. Poin kelima adalah dua anak yang menyadari nikmat dan tanggung jawab setelah menyebut usia 40 tahun. Ayat menunjukkan dengan doa, ya Tuhanku, anugerahkanlah padaku agar aku bersyukur atas nikmat-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku melakukan amal soleh yang Engkau ridhai, dan perbaikilah untukku keturunanku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Bahwasanya anak yang telah sampai tahap pemahaman ini harus mensyukuri nikmat, bukan hanya nikmat dirinya sendiri, tetapi juga nikmat orang tuanya. Selain itu, dia juga harus beramal, bukan hanya pasif menerima, tetapi aktif melakukan amal yang diridhoi Allah. Yang selanjutnya adalah memikirkan generasi berikutnya, bukan hanya dirinya sendiri, tetapi perbaikilah keturunanku. Dari posisi dirinya sebagai muslim, penyerah diri, dan sebagai yang bertobat. Berikut adalah hal-hal yang perlu kita amalkan menurut tafsir Al-Misbah surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang pertama adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan perintah wajib. Ini termasuk bersikap baik dan melakukan perbuatan baik secara menyeluruh, mengingat pengorbanan besar yang mereka lakukan saat mengandung, melahirkan, dan merawat kita. Yang kedua adalah bersyukur kepada Allah, khususnya ketika
sejak usia 40 tahun, kita harus memperbanyak rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada diri sendiri dan orang tua. Yang ketiga adalah berdoa untuk amal soleh. Kita perlu berdoa agar diberi petunjuk dan kemampuan untuk melakukan amal kebajikan yang diridhai Allah. Yang keempat adalah memohon kebaikan untuk keturunan. Berdoa agar keturunan kita juga menjadi orang-orang yang soleh. Yang nomor 5 adalah bertaubat dari dosa, mengakui dosa-dosa yang pernah dilakukan dan bertaubat kepada Allah. Menjadi orang yang berserah diri, yakni menetapkan diri untuk tunduk dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah.